Di video kali ini aku akan bertahan hidup 100 hari tapi di Super Flat Lucky Block, yang dimana setiap blok yang akan kuhancurkan dapat memunculkan drop yang sangat berbahaya atau bahkan menguntungkan untukku. Bagaimana keseruannya? Lanjut ke videonya, let's go. Hari pertama aku terspawn di antara ribuan Lucky Block yang sangat terbentang luas, dan di sekitarku hanyalah bangunan yang ini saja. Setelah itu aku menuju ke koordinat 100 dan mulai menggacha di sana, dan yang kudapatkan pertama adalah sugarcane, mantap. Kemudian aku lanjut menggacha lagi dan aku mendapatkan bow beserta anak panahnya. Kemudian aku mendapatkan piramid yang terbuat dari batu dan di sana dijaga oleh laba-laba. Setelah laba-labanya aku kembalikan ke Rahmatullah, aku langsung mengambil isi chestnya yang ternyata di sana ada netherite batangan, mantap. Dan isi kedua juga sama, namun bedanya di sana ada buku mending dan jungle sapling juga. Setelah itu aku lanjut menggacha lagi dan aku diajak main kejar-kejaran oleh dua orang bocil. Lalu aku lanjut menggacha lagi dan aku mendapatkan hewan peliharaan pertamaku, namun aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Kemudian lanjut menggacha dan aku mendapatkan sepatu super. Kemudian aku memakainya dan ternyata sepatu ini bisa memberikan kekuatan lompatan yang tinggi, mantap. Kemudian lanjut menggacha lagi dan ternyata aku mendapatkan full armor netherite beserta pedangnya. Wow, di hari pertama ini aku sudah bisa menggunakan armor full netherite beserta sword netherite. Ya, meskipun enchantnya tidak terlalu bagus tapi lumayanlah untuk awal-awal. Tapi keberuntunganku tidak hanya sampai di situ. Aku lanjut menggacha dan aku mendapatkan elytra beserta fireworksnya. Sungguh awal yang sangat memuaskan. Kemudian aku lanjut menggacha lagi, namun di gachaku berikutnya aku mendapatkan tanah. Jadi aku bisa menanam sampling pohon yang akan kudapatkan nantinya. Setelah itu aku pulang dan merapikan barang-barangku yang sangat berantakan. Kemudian membuat kasur lalu tidur. Keesokan harinya aku menggacha lagi, dan inilah barang-barang yang kudapatkan. Lumayan bukan? Aku juga membuat tempat penanaman pohon sementara supaya persediaan kayuku tidak habis. Dilanjutkan dengan membuat cobblestone zaman batu, dan aku mulai mengumpulkan batu untuk membuat rumah. Di saat aku mengumpulkan batu, aku juga menyempatkan diri untuk menggacha dan aku mendapatkan tools full netherite, mantap. Setelah itu aku kembali ke base dan mulai mengumpulkan kayu untuk membuat rumah. Setelah semua bahan terkumpul, aku langsung saja memulai pembuatan rumahnya. Aku membuat platform untuk sementara dari batu, kemudian membuat tiang rumahnya, dan simak saja videonya. Oke teman-teman, pembangunan rumahku belum selesai karena masih ada satu bahan yang kurang, yaitu bookshelf. Jadi aku memutuskan untuk pergi menggacha lagi untuk mendapatkannya. Let's go. Seperti biasa aku mulai menggacha dan mendapatkan barang-barang random dari Lucky Block ini. Aku juga mendapatkan banyak sesuatu yang berharga. Dan ada juga yang berbahaya, seperti terkurung di dalam kaca yang akan dibunuh dengan lava.
Aku juga dihadapkan dengan preman pasar yang membawa kampak dan itu damage-nya sakit sekali. Aku harus bermain kejar-kejaran agar terhindar dari bacokannya. Singkat cerita, aku berhasil mendapatkan barang-barang yang kuinginkan, yaitu bookshelf. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, aku langsung melanjutkan pembangunan rumahku. Dan inilah barang-barang yang kudapatkan tadi. Lumayan bukan? Sangatlah banyak. Setelah itu aku melanjutkan membangun fasilitas yang kurang seperti tempat belajar dan rak buku. Oke teman-teman, aku sudah selesai membangun rumahnya dan aku akan sedikit mereview rumah tersebut. Dan inilah bagian dari luar rumahku. Sangatlah sederhana. Ketika kita masuk ke dalam, kita akan disambut dengan storage room yang sudah tertata rapi. Aku juga sudah memindahkan barang-barangku ke dalam sini. Di samping storage room ada juga tempat pembakaran untuk membakar sesuatu. Untuk lantai 2-nya aku mengisinya dengan enchanting room. Ya walaupun aku tidak akan menggunakan enchanting room tersebut. Aku juga menambahkan beberapa hiasan di ruangan ini. Di lantai 3 aku mengisinya dengan kamar tidur dan kuhiaslah kamar tidurku sebagus yang aku bisa. Di sini ada meja belajar dan juga tempat armorku dan yang pastinya tempat tidur yang nyaman. Ya begitu saja untuk review rumahnya. Kemudian aku lanjut menggacha lagi berharap bisa mendapatkan barang-barang yang bagus untuk nantinya. Kemudian aku lanjut menggacha dan ternyata aku mendapatkan super lucky potion yang dimana ketika kita memenuhinya kita akan mendapatkan efek yang sangat mantap. Kemudian lanjut menggacha lagi dan inilah yang aku dapatkan. Setelah mendapatkan cukup banyak barang, aku memutuskan untuk pulang ke rumah dan merapikan barang-barangku. Dan inilah barang-barang yang gue dapatkan semasa aku menggacha tadi. Ini sangatlah banyak dan bisa menjadi persediaanku ke depannya. Setelah aku merapikan barang-barangku, aku berinisiatif untuk menyebar tanah di sekitaran rumahku agar kelihatan lebih rapi. Dan inilah hasilnya setelah aku menghabiskan semua dirt yang aku miliki. Tapi ini masih kurang. Jadi aku membuat portal nether sementara di depan rumahku, lalu pergi ke nether untuk mengumpulkan gravel. Sesampainya di nether, ternyata aku di-spawn di kedalaman 11. Dan aku mulai menjelajahi gua ini. Namun setelah aku berjalan cukup jauh, di sini tidak ada jalan keluar. Jadi aku mengambil gravel yang ada di sekitar situ saja. Ketika aku kembali ke Overworld, aku sudah disambut dengan tengkorak berjalan yang tidak tahu dari mana asalnya. Kemudian tidur. Keesokan harinya aku langsung mengubah semua gravel yang aku miliki menjadi dirt. Kemudian aku korokin biar tidak masuk angin. Setelah itu aku hancurkan dan dia akan menjadi dirt biasa. Kemudian ku crafting lagi dan mengulangi hal yang sama. Dan inilah dirt yang aku dapatkan. Kemudian aku lanjut memperluas wilayah baseku. Dan inilah dirt sisaku tadi. Ya, dan inilah kelihatan baseku dari atas. Lumayan lah. Mantap. Kemudian aku menebang pohon-pohon yang ada di sekitar rumahku karena nantinya akan kujadikan bahan untuk membuat kandang. Kemudian aku siapkan bahan-bahan lain
seperti batu. Dan let's go, kita mulai pembangunannya. Dan ini adalah tampilan kandangnya setelah jadi. Kemudian aku memasukkan domba, babi, dan juga sapi. Ya walaupun terbalik enggak apa-apa lah. Terus kita kasih makan. Ketika aku akan memberi makan kepada babiku, ternyata dia tidak bisa dikasih makan. Kukira ini babi jadi-jadian karena dia nggak bisa makan. Karena sudah malam, aku memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya aku mengajak dua babi yang baru yang pastinya bisa dikasih makan. Dan aku ajak mereka kembali ke kandang. Untuk babi yang tadi kita bunuh saja karena tidak mungkin berguna juga. Tapi yang ku bawa pulang bukan hanya babi saja, melainkan ada creeper yang mengikutiku dan boom, dia mati. Mampus. Akhirnya kandangku sudah lengkap. Di sini sudah ada domba, ada babi, dan juga ada sapi. Mantap. Kemudian di sekitar sini aku memutuskan untuk membangun windmill. Tapi setelah aku mengecek sisa batuku dan ternyata batuku kurang. Jadi di hari ke-66 ini aku memutuskan untuk membuat stone generator yang baru. Let's go. Dan inilah hasilnya. Ya walaupun nggak bagus-bagus amat. Kemudian aku pun langsung mining batu. Let's go. Singkat cerita, inilah batu yang ku dapatkan dari mengumpulkan tadi. Selanjutnya aku mulai pembangunannya. Let's go.
Dan inilah windmill yang aku bangun. Lumayan kan? Hehe. Kemudian lahan pertanian di samping windmill aku bersihkan menggunakan air. Tinggal disiram-siram aja kayak gini. Lalu kuisi air di setiap lubang yang aku buat supaya tanamannya nggak mati. Terus kita kerokin biar tidak masuk angin. Kemudian ku tanami dengan wortel-wortel yang aku miliki. Terus kasih bone meal. Lalu panen menggunakan Fortune 3 supaya hasilnya lebih banyak. Kemudian tanam lagi. Lalu kita kasih sedikit hiasan biar tidak kaku. Dan beginilah hasilnya. Lumayan bukan? Setelah itu aku membuat lingkaran menggunakan cobblestone slab yang nantinya akan kujadikan sebagai lahan penanaman tebu. Kemudian kita kasih air supaya tanamannya bisa tumbuh dengan sehat. Terus kita tanamlah sugarcane-nya. Anjay, itu sunsetnya gede banget coy. Apalagi kalau dari jauh. Wish, mantap dah. Lanjut kita buat jalanan. Dan airnya kita tutup agar tidak keinjak. Ya, beginilah jadinya. Untuk sementara sugarcane-nya 3 aja dulu ya. Kemudian aku membuat portal nether baru di sebelah sini. Untuk desainnya biasa aja. Nggak terlalu spesial amat lah, tinggal kita hias dikit-dikit seperti ini. Kemudian kita kasih dikit hiasan dari daun azalea supaya tampilannya lebih kece. Mantap. Gimana guys menurut kalian? Komen di bawah ya. Kemudian aku kembali lagi ke nether. Ya, tujuanku hanya untuk ngambilin gravel aja gitu. Kemudian balik ke overworld dan mengubah semua gravel itu menjadi dirt menggunakan cara yang seperti sebelumnya. Karena hari sudah malam, aku memutuskan untuk pulang tidur. Namun aku tidak sengaja menginjak satu wortel ketika aku ingin menanamnya dan ternyata wortel itu keramat. Ya, untuk sekarang kita tidurlah dulu. Kemudian keesokan harinya aku memperbaiki lahan pertanianku yang rusak semalam. Sugarcane ku udah tinggi aja nih. Let's go lah, kita panen-panen dulu. Terus kita tanam lagi. Lanjut aku memperluas baseku menggunakan dirt. Tinggal kita pasang-pasang aja kayak gini. Hari ke-82 aku berniat untuk mengalahkan Ender Dragon. Tapi aku hanya memiliki 9 endframe portal. Itu artinya endframeku kurang. Kurang 3 lagi nih, nanggung banget. Karena sudah malam, aku memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya aku melanjutkan penggacaanku, namun aku hampir saja mati. Karena aku tidak membawa ember air, namun aku berusaha sekuat tenaga. Dan akhirnya aku berhasil lolos dari kematian. Namun kesalahanku tidak hanya sampai di situ. Aku lanjut menggacha dan boom, jatuh lagi. Namun aku tetap berusaha untuk keluar dari sana karena itu adalah neraka dunia. Oke, selamat. Singkat cerita, aku berhasil mendapatkan 3 endframe portal lagi. Kemudian lanjut memasangnya dengan hati-hati. Terus langsung saja kita colokkan ender eye-nya ke sana supaya portalnya bisa terbuka. Oke, let's go. Ini saatnya mengalahkan Ender Dragon. Luncur. Setibanya di sana, aku langsung saja menggali ke atas lalu menuju Ender Dragon itu berada. Kemudian menghancurkan kristal-kristal yang ada di sana supaya Ender Dragon yang nggak bisa nge lagi. Let's go, sedikit lagi. Astaga, malah kabur. Akhirnya Ender Dragon-nya berhasil aku kalahkan. Dan telur naganya kita ambil juga, bawa pulang. Akhirnya kita berhasil mengamankan Minecraft. Let's go.
Ya, karena kecapean, aku langsung saja pergi tidur. Keesokan harinya, aku sedikit merapikan inventoriku. Kemudian panen sedikit wortel dari lahan pertanian, lalu kubah menjadi golden carrot. Aku juga mengambil helm baru dari chest lalu menggabungkannya dengan mending karena helmku rusak ketika aku melawan naga. Kemudian aku ingin memasang beacon di belakang rumahku agar aku bisa mengumpulkan batu dengan cepat. Tinggal kita pasang-pasang, 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 dan pasang-pasang. Kemudian kita kasih efek pastel 2. Setelah itu aku lanjut mining batu untuk proyekku ke depannya. Singkat cerita, inilah batu yang aku dapatkan. Kemudian aku mengubah sebagian batu itu menjadi batu bata. Aku juga menyiapkan cukup banyak kayu. Dan ketika aku lagi bangun tidur, aku dikejutkan dengan wandering trader yang nge-spawn di belakang kamarku. Aku langsung saja menyuruhnya untuk turun, namun dia tidak mau. Wih pak, turun pak. Wih ngapain di situ pak? Wih nanti jatuh, itu kasihan, lamanya itu kegantung, mati nanti pak. Turun pak, wih jangan bunuh diri pak, ingat masa depan pak. Wih pak turun, wih ngapain di situ cok? Karena wandering trader yang gak mau turun, aku lanjut mengumpulkan barang-barangku dan mulai pembangunan bentengnya. Let's go. Capek guys. Oke, lanjut. Ya, baru 40% lah. Yuk semangat yuk. Oke, lumayan. Lanjut. Capek, istirahat dulu lah bentar. Oke, lanjut. Akhirnya kelar juga. Astaga, pegel banget nih tangan. Terus untuk portaliannya kita hias juga lah, biar nggak polos-polos amat. Oke, kayak gini kayaknya cukup. Mantap lah. Let's go, kita rapikan barang-barang dulu. Supaya tidak terlalu polos, di bagian depan kita kasih beacon lah, untuk pancaran-pancaran cahaya gitu. Kasih ketahanan. Lanjut beacon yang kedua.
Oke, karena sudah malam, kita tidur dulu lah. Dan akhirnya aku terbangun di hari ke-100. Sungguh perjalanan yang sangat panjang. Jujur aku menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk membuat satu video ini. Jadi satu like dari kalian akan sangat membantuku. Di perjalanan tadi aku berhasil mengubah baseku yang hanya terdapat di tengah-tengah blok jadi seperti ini. Ya lumayan lah untuk buildku kali ini. Aku sendiri merasa puas atas apa yang aku bangun. Jika kalian mau salinan map dari video ini, kalian tinggal komen di bawah, nanti aku bagikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga kalian diberi umur panjang dan bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.